ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Kehidupan di dunia ini tidak lengkap rasanya jika tidak ada tumbuhan. Kita tidak bisa membayangkan jika kita hidup dalam dunia yang sekitarnya tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Tumbuhan merupakan ciptaan Allah yang tak sesederhana yang kita pikirkan. Tumbuhan juga makhluk hidup seperti kita manusia. Tumbuhan juga bernafas setiap hari. Bedanya, jika manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas, tumbuhan memerlukan karbon dioksida saat bernafas. Tumbuhan juga perlu mendapatkan asupan makanan untuk kehidupan dan perkembangannya. Untuk kehidupannya, tumbuhan hanya memerlukan makanan berupa air, udara, sinar matahari, dan lainnya. Berbeda dengan manusia ataupun hewan yang membutuhkan makanan dari makhluk hidup lainnya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah menyuruh manusia supaya memperhatikan keberagaman dan keindahan, disertai seruan agar merenungkan ciptaan-ciptaannya yang amat menakjubkan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 99 yang berbunyi, وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan ini kami tumbuhkan segala macam tumbuhan, maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau, darinya kami mengeluarkan butir yang banyak. Quran Surah Al-An'am ayat 99. Tumbuhan mengalami proses pertumbuhan yang sangat rumit, mulai dari berkecambah dengan melakukan penyerapan air dalam tanah. Tumbuhan pun memulai perkembangannya. Biji yang tadinya tumbuh menjadi kecambah, kulitnya pun mulai robek karena perkembangannya. Selanjutnya, tumbuhan mulai mengeluarkan akar dan menembus ke dalam tanah untuk mencari makanan, dan masih panjang lagi perjalanan tumbuhan menjalani proses pertumbuhannya. Semua proses pertumbuhan, mulai dari permukaan yang mendapatkan siraman air, pergerakan, perkembangan, dan pertumbuhan yang dialami oleh tanaman, mulai sejak awal sampai dengan proses selanjutnya sebenarnya telah terangkum dalam kata di dalam Al-Quran, seperti dalam kalimat ihtazzat yang berarti bergerak, warobat yang memiliki arti bertambah atau berkembang, serta wa'ambatat yang artinya menumbuhkan. Kata-kata yang telah disebutkan dalam Al-Quran ini sangatlah sesuai dengan apa yang telah dikemukakan dalam penelitian ilmu pengetahuan modern. Tumbuhan memiliki banyak spesies serta jenis yang beragam, dan sama pula dengan makhluk hidup lainnya. Di seluruh penjuru dunia ini terdapat banyak sekali jenis tumbuh-tumbuhan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dalam sebuah penelitian telah terdapat 350.000 tumbuh-tumbuhan yang telah terdaftar dari seluruh permukaan bumi. Proses kehidupan tumbuhan mulai dari pertumbuhan awal sampai menghasilkan buah tersusun dari berbagai sel-sel, mulai dari sel untuk menyimpan makanan yang telah diserap, sel pertumbuhan, serta sel-sel lainnya. Semua sel pada tumbuhan dibatasi oleh dinding-dinding sel yang terbuat dari selulosa.
selulosa yang masih muda, dinding selnya sangatlah tipis. Sedangkan semakin tua selulosanya, maka sel dinding sel semakin tebal. Itulah penyebab mengapa tumbuhan yang masih muda memiliki sifat yang lunak. Lain halnya dengan tumbuhan yang tumbuh semakin tua, maka semakin keras pula tumbuhannya itu. Dalam setiap sel tumbuhan, hijau daun mengandung klorofil untuk menyerap energi matahari. Klorofil menyerap energi matahari dan digunakan sebagai makanan. Energi yang telah terserap oleh klorofil akan tersimpan dalam tumbuhan tersebut, yang sangat menakjubkan bahwa tumbuhan hijau dapat menyimpan energi hingga jutaan tahun dalam bentuk fosil. Banyak tumbuh-tumbuhan yang oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran, dan tumbuhan tersebut memiliki banyak manfaat dan khasiat. Misalnya tumbuhan kurma, jahe, pohon tin, dan masih banyak yang lainnya. Kurma dalam perspektif Islam, khusus untuk buah kurma, Allah mengistimewakannya yang telah tertulis dalam beberapa ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melebihkan kurma dari buah-buahan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya di 20 tempat yang berbeda di dalam Al-Quran dengan memakai lafaz pohon kurma, yaitu an-nakh, an-nahil atau an-nahlah. Dalam Al-Quran terdapat banyak surat yang menjelaskan tentang kurma atau tam. Di antaranya yaitu pertama surah Ar-Rahman ayat 11, Al-Qaf ayat 10, Yasin ayat 67, Ar-Ra'du ayat 4, Maryam ayat 25-26. Dalam menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah membawakan perkataan Amr bin Maimun di dalam tafsirnya, yaitu tiada sesuatu yang lebih baik dari perempuan nifas kecuali kurma kering atau kurma basah. Dan selanjutnya surah Maryam ayat 23, Al-Baqarah ayat 266, Al-An'am ayat 99, Al-An'am ayat 141, An-Nahl ayat 11, An-Nahl ayat 67, Al-Isra ayat 91, Al-Kahfi ayat 32, At-Toha ayat 71, Al-Mu'minun ayat 19, Yasin ayat 34, Qamar ayat 20, Ar-Rahman ayat 68, Al-Haqqah ayat 7, dan Al-Abasa ayat 29. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa pada pagi hari, maka pada pagi itu ia tidak akan terkena racun atau sihir. Allah berfirman dalam Quran surah Maryam ayat 25-26 yang artinya, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seseorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Quran surah Maryam ayat 25-26. Rasulullah SAW sering menjelaskan manfaat kurma, antara lain, pertama, memakan 7 buah kurma dapat menangkal racun dan sihir. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa mengkonsumsi kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun atau sihir. Mengingat betapa besar manfaat tumbuhan bagi kehidupan, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW berpesan agar umatnya selalu gemar bercocok tanam, sekalipun ia tahu esok akan mati atau terjadi hari kiamat. إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. Artinya, jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Melalui hadis sahih tersebut, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepada umatnya betapa tumbuhan mendapat perhatian yang khusus dalam Islam. Sekaligus bahkan tugas manusia adalah menanam dan merawat tumbuhan dengan baik. Apapun yang terjadi esok adalah urusan Allah semata. Dengan demikian, Islam
dalam hal ini juga mengajarkan spirit penghijauan bumi. Keberadaan tumbuhan semakin istimewa manakala Al-Quran seringkali menjadikannya sebagai salah satu fosil atau bahan perumpamaan agar manusia mendapatkan pelajaran.